jiwa raga. Dalam birahi dipegang panji-panji, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Pasukan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Benturan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam birahi dipegang panji-panji, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Pasukan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Assalamualaikum teman-teman yang live Zoom, apa suara saya terdengar? Terdengar Pak? Tidak dengar ya. Tadi sempat terputus, saya mohon maaf ya. Ada 7, ini ada berapa? 11. 12. Belum komplit berarti ya. Nah, saya lanjut ya. Ini kita sama notifikasi. Apa ya? Notifikasi. Nah, sertifikasi termasuk mata kuliah ini kita harus menyatakan lulus itu. Jadi nanti kalau nilai mata kuliah ini A misalnya akan lulus baik, ya. Tapi pada saat kelulusan nanti apabila lulus ini belum ceritakan. Harapannya apa? Harapannya supaya dibuktikan, ya. Kan itu absen dibuktikan itu bagaimana? Nah, ini semua teman-teman nih. Ini kan saya daripada pengalaman di dunia kerja ini, ya. Bisa aja ilmunya itu lebih pintar dari saya, bisa aja ya. Tetapi belum bisa diakui. Kenapa belum bisa diakui? Dia belum punya ijazah S1. Kalau saya sebodoh-bodohnya saya diakui, karena dia punya ijazah S1, S2, kan bedanya kan itu ya. Bedanya itu tadi. Mungkin saja ini autonya sudah pada ahli, tapi belum punya sertifikasi, diakui itu. Tapi kalau punya sertifikasi, tidak akan diakui. Nah, tentu yang tersertifikasi kan tentu melalui tes, ya. Itu wajar, saya banyak memilih kalian. Sudah, Pak? Sudah. Nah, itu diantaranya. Kemudian selanjutnya, ya, tentang kurikulum kita tadi ya, kita lanjutkan tentang kurikulum kita. Ini kurikulum kampus Merdeka tadi kita di kelas ini hanya sampai semester 5, semester 6, 7, dan 8 itu dari 2 kelas itu. Walaupun statusnya mahasiswa itu udah gak ada datang kelas itu. Janji nggak ada? Hah? Janji mana?
Antara pembimbingan dengan pembimbing. Saya juga lupa malam deh. Pembimbing ASPP-nya siapa? Komunikasinya dengan pembimbing. Saya kemarin mana paling bawa Mata kuliah gitu, juga mata kuliah umum dengan kondisi online. Jadi kondisi ada di mana? mau touring kan? Itu tentang kurikulum itu kampus. Nah kemudian tentang saat ini sistem pembelajaran saat ini. Benar, oh nyantai. Sistem pembelajaran saat ini saya sambil nengok pesan. Sistem pembelajaran saat ini kita menganut metode hibrid. Kenapa menganut metode hibrid? Karena situasi pandemi, ya, yang sekarang memperbolehkan ada tatap muka dengan syarat tatap mukanya yang sudah vaksin, yang mendapatkan izin orang tua atau wali, ya. Dan kemudian itu di kelas itu maksimal 20% dari jumlah. Jadi atau maksimalnya 25 orang. Kita ada 12 yang tidak menyalahi ketentuan, ya. Nah, apa itu metode hibrid? Metode hibrid itu ada tatap muka, ya, seperti sekarang ini. Kemudian materi kuliah tetap kita e-learning. E-learning itu dosen memberikan materi melalui sistem, kemudian ditambahkan video pembelajaran, tutorial, diberikan kuis, diberikan tugas dalam sistem, itu namanya e-learning. Nah jadi metode hibrid ini tetap materi e-learning tetap ada, tugas-tugas pembelajaran juga ada di sistem e-learning. Saat kita tatap muka seperti ini hanya kita manfaatkan untuk berdiskusi. Misalkan kemarin nih, di materi itu membahas tentang apa? Misalkan kita ada tidak paham di materi-materi sebelumnya. Nah, pada saat tatap muka ini, kesempatan kita untuk saling berdiskusi. Bisa dari mahasiswa tanya ke dosennya, gitu, atau sharing tentang mahasiswa. Nah, itu ketika tatap muka. Nah, ini bedanya hibrid, ya. Kalau tahun lalu kan memang mata kuliah kita ini kan pendidikan ini 40% ini mata kuliah secara online, 60% offline. Sebelum pandemi ini, tahun 2018 kita online dan offline. Jadi ada mata kuliah tertentu yang memang itu diselenggarakan secara online. Kemudian ada mata kuliah tertentu yang diselenggarakan secara offline. Khususnya yang berpendidikan dan istilah itu kita selenggarakan secara offline, tetap muka. Tapi karena pandemi sekarang itu tadi, ya, sehingga kita menggunakan hibrid. Jadi itu kayak sekarang kita tetap muka, ada juga yang Zoom, teman-teman. Nah ini tentang kurikulum kita, metode hibrid, metode belajar hibrid. Jadi teman-teman sekalian ini belajarnya ini harus banyak belajar mandiri, membaca modul materi yang diberikan di sistem. Ini kalau mata kuliah kita menggunakan sistem Edlin, ya. Kemudian melihat video tutorialnya, mengisi kuisnya, kemudian mengisi tugasnya. Jadi mahasiswa yang dia anggap hadir itu adalah dia yang membaca materi, menonton videonya, mengisi kuis, kemudian juga mengisi tugas. Nah ini teman-teman sekalian mungkin ada pertanyaan, ini di materi juga ada tugas, gitu, di sistem, di edit juga ada tugas. Yang di materi, tugas, kalau saya kadang di materi juga ada tuh, latihan apa gitu ya. Nah itu adalah belajar mandiri, ya. Mau diunggah silakan, dia juga masalah itu belajar mandiri.
Kalau yang dari materi itu yang wajib diisi itu yang dari sistem. Di sistem kemarin tulis ada 5, kemudian ada tugas esai gitu ya. Nah, yang wajib diisi adalah itu. Ketika itu tidak diisi, maka mahasiswa dianggap tidak masuk. Walaupun sekarang sudah masuk ke tatap seperti ini. Nah, ini bedanya hibrid ya. Dari hibrid kalau dulu ngerjain tugas atau tidak, yang penting masuk ke kelas, ya nggak masuk. Nah sekarang karena di kelas ini sebetulnya kita manfaatkan untuk berdiskusi, bukan saatnya dosen memaparkan materi dan nyampe sampai ngantuk. Biasanya kan gitu. Dosennya ceramah, asisten dengerin ngantuk. Nah itu tidak nggak begitu lagi. Jadi kan materi di pembelajaran ada di sistem. Pada saat kuliah sharing kita diskusi dari materi-materi atau mungkin dari pengalaman teman-teman di lapangan kita sharingkan. Nah metode ini adalah metode yang digunakan oleh Harvard yang sudah berhasil menjadi para mahasiswanya. Mungkin kita juga masih jarang, karena ide kampus merdeka juga kita juga mengadopsi internasional. Hanya di Indonesia saat itu tahun 2018 belum ada. Cuman di luar negeri itu di negara-negara maju itu sudah dilaksanakan. Nah ini catatan pentingnya, berarti kita yang akan masuk itu adalah yang membaca materinya, ya, kemudian menonton video pembelajarannya, mengisi kuisnya, juga mengisi tugasnya. Ini ada pada mengisi tugasnya kemarin. Ada yang belum. Ini terakhir itu besok hari Minggu jam 12. Jam 12.00. Jam 12.00 tidak mengerjakan, sudah nggak bisa diakses. Kuis dan tugas sudah nggak bisa diakses. Kalau materi tetap bisa diakses, kapanpun video materi tetap bisa diakses. Tapi kuis dan tugas Minggu jam 12.00 adalah waktu terakhir. Lewat dari itu sudah nggak bisa diakses. Kita nggak bisa ngisi lagi udah. Soalnya masih bisa kita baca, cuma kita nggak bisa ngisi. Nah kemudian halo teman-teman yang Zoom, terdengar suara saya? Suara saya terdengar ya? Dengar Pak. Pak. Yang kuis, nah ini saya kasih tahu yang kuis nih. Sebetulnya kuis dan tugas itu saya usahakan kan uploadnya kan setiap hari Senin, walaupun kadang hari Minggu bisa enggak. Nah, artinya setelah diunggah setiap hari Senin. Waktu mengisi itu boleh hari Senin, boleh hari Selasa, boleh hari Rabu, boleh hari Sabtu, boleh hari Minggu, tapi jangan lewat jam 12. Kalau Senin sampai Minggu nggak bisa kuliah aja. Karena kan waktunya kan panjang ya. Jadi setiap sesi ini kita waktunya panjang, setiap sesi itu. Jadi setiap sesi, walaupun misalkan di ED jadwalnya hari Sabtu, tapi waktunya sebetulnya dari Senin sampai Minggu pembelajaran. Namun catatan pentingnya adalah saat mengisi kuis. Saat mengisi kuis, biasanya dosen memberikan waktu dalam mengisi kuis. Ada yang 60 menit, ada yang 30 menit, ada yang 20 menit, gitu ya. Kita perlu hati-hati ya waktunya saat buka kuis. Jangan dipelototin doang, tapi tidak diisi. Habis waktunya, udah nggak bisa ngisi itu. Itu yang kuis, ya, yang kuis. Jadi ketika kita buka kuis, waktunya berjalan itu. Ya, berjalan, waktunya berjalan itu. Jadi jangan, Pak, saya belum siapa apa, saya baru lihat tiba-tiba mau dari saya, ya waktunya keburu habis. Waktunya keburu habis. Nah, saya kan nggak tahu setiap
dosen masing-masing memberi waktu berapa lama kan nggak tahu ya. Cuman itu, jadi ketika mau mengisi kuis, ngisinya boleh hari apapun gitu ya. Cuman ketika kita buka kuisnya, gitu. Nah itu sudah ada waktu tuh. Ada yang 60 menit, ada 30 menit, ada 20 menit. Ada yang lupa nggak input waktu, dosen kadang-kadang cuma 1 menit. Tapi nggak apa-apa, seupayanya aja. Mau cuma 1 soal, isi kalau cuma 1 menit, tetap enak. Kalau tidak, itu kan dianggap tidak masuk. Tapi kalau nilainya nihil, 0 nilainya, ya masuk. Absensinya masuk, karena parameter penilaian kita itu terdiri dari absensi, kuis, tugas, TS, UAS 5. Tambah satu lagi itu adalah apa, hak prerogatif dosen. Apa yang satu itu biasanya, yang satu itu dilihat bagaimana mahasiswa aktifnya, kemudian bagaimana sopan santun mahasiswanya, bagaimana ada mahasiswa menghubungi dosennya. Itu hak prerogatif dosen itu. Ada kalanya hal itu meningkatkan nilai teman-teman sekalian. Misalkan UTS-nya 60, tapi dosen merasa ini mahasiswa aktif pada saat kuliah, bisa diskusi aktif, sopan dan sebagainya. Biasanya nggak itu 50, 70. Nah itu yang tidak tercatat. Tapi yang tercatat 5: absensi, kuis, tugas, TS, UAS. Itu yang tercatatnya. Itu ya. Nah itu tentang gambaran perkuliahan kita. Nah sebelum kita masuk ke lingkup mata kuliah dan materi ini, saya rasa pada waktu yang berarti sekarang sisi perkenalan dulu ya. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Sekarang saatnya teman-teman sekalian, ini saya minta yang zoom dulu. Karena ini kelas blended learning, ini tolong nanti dirubah, jangan bilang kelas karyawan. Kelasnya adalah kelas blended learning. Blended learning. Makanya sistem kuliahnya juga e-learning. Karena kelasnya blended learning. Agak keren dikit lah, jangan nyebut kelas karyawan gitu. Kayaknya gimana gitu, emang sih sekarang mungkin jadi karyawan, tapi jangan bilang lah kelas karyawan gitu. Blended learning. Nah, karena blended learning, saya ingin perkenalannya ya. Nama siapa, asal sekolah, tempat tinggal, alasan sipil, harapannya, posisi saat ini. Posisi saat ini itu kerja di mana, sebagai apa, atau membidangi apa gitu ya. Mungkin di sini ada direktur atau sekolah ini, kuliah ini mau menjadi direktur. Karena salah direktur misalnya dari satu, mau nggak mau harus kuliah dulu. Atau mau di kontraktor kan untuk jadi manajer, kita harus S1 dulu gitu. Nah mungkin saja ini juga tantangannya, menurut saya nggak bisa jadi manajer, paksa saya kuliah lagi, mungkin saja gitu. Mungkin ini teman-teman yang online dulu ya perkenalannya. Jadi perkenalannya mohon sebutkan namanya siapa, usia boleh gitu ya. Nama siapa, usianya berapa, asal sekolahnya mana, tempat tinggalnya di mana, alasan masuk ke teknik sipil itu kenapa, kemudian harapannya ketika kuliah atau ketika lulus itu apa gitu ya. Yang selanjutnya posisi saat ini, jika sedang kerja di bidang apa, jika sedang nyari kerja mau nyari kerja apa. Ya silakan. Ini silakan ke teman-teman yang live Zoom dulu ya. Boleh satu persatu silakan, atau mungkin dimulai dari Edi Setiadi Nugraha.
Silakan. Ya, baik Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiadi Nugraha. Alamat rumah saya Jalan Sukaresmi, RT 19, RW 9, Desa Sukaresmi, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kebetulan sekarang saya bekerja di bidang konsultan, Pak. Nah, terus saya itu lulusan SMK Negeri 1 tahun 2009. Mungkin saya salah satunya di sini yang paling tua ya, Pak. Umur saya 31 tahun. Mungkin cukup sekian, Pak, dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Lanjut silakan, nggak usah saya sebut lah, silakan yang online dulu. Yang siap silakan. Nggak mau ya, harus dipanggil ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rupajar. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Saya tinggal di Gualapara, Pak. Untuk posisi saat ini saya sedang bekerja di kontraktor lokal daerah Jakarta. Umur saya baru 21 tahun, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Oh, alasan masuk Ciple ya, karena saya penasaran gitu, Pak, asal usul bangunan itu seperti apa. Ya, untuk harapan saya ketika sudah lulus, ya rasa penasaran saya itu terpenuhi, Pak. Baik. Ya, sudah, Pak. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Waalaikumsalam diri. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sada di asal sekolah SMK Negeri Kota Sukabumi, lulusan 19, umur saya 20 tahun. Posisi sekarang kerja di administrasi di sebuah Sinyalnya kurang bagus ya, punya kita apa punya mereka? Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, off cam ya, Pak. Jaringannya lemot. Nama saya Muhammad Ramdan Purnama. Saya dari Sukabumi. Alamatnya di Kampung Cibatu Pos. Saat ini saya bekerja di konsultan untuk pembuatan tiang, seperti tiang listrik, tiang lampu merah, dan sebagainya. Alasan saya masuk teknik sipil adalah ingin mendalami dan melanjutkan mimpi saya di bidang tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Silahkan dilanjut. Lanjut siapa? Denden Kurniawan. Denden Kurniawan, silakan. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deden Kurniawan, alamat dari Kampung Sukasari, saat Sukabumi. Untuk sekarang saya sedang bekerja di bidang oil and gas, tepatnya di Pertamina. Sudah menginjak 2 tahun kerja di sana, dan sekarang alasan saya masuk sipil ya karena pertama saya lulusan teknik gambar bangunan, yang kedua ya karena kerjaan saya tentang sipil juga, tentang divisi sipil, jadi saya mengambil sipil. Itu aja sih Pak paling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang lain? Yang Zoom, yang live Zoom, silahkan. Siapa yang belum? Dani Endriansa sudah? Sudah atau belum? Silakan. Dani Endriansa. Endriansa sama dan Belum Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Endriansa, alamat di Cipanengah. Untuk sekarang saya bekerja di konsultan. Sekolah saya sebelumnya di SMA 4 Sukabumi, lulusan tahun 2020. Alasan saya masuk sipil adalah saya menyukai gambar. Sebelumnya ingin masuk ke arsitek, namun di Sukabumi tidak ada. Jadi karena teknik sipil hampir sama, mengacu dengan gambar, jadi saya masuknya ke situ. Baik, terima kasih Pak. Silakan lanjut. Lanjut Doni Ardian atau siapa yang belum? Doni Ardian udah? Belum? Iya Pak, mohon maaf, saya baru bergabung tadi, lagi memperbaiki sinyalnya Pak. Saya mohon maaf ketinggalan Pak. Ya, kita sesi perkenalan nih, siapa? Kang Doni Ardian, kita sesi perkenalan pintar. Pertama, kita sebutkan nama, asal sekolah, tempat tinggal, alasan masuk sipil, kemudian harapan, dan posisi saat ini. Mungkin posisi saat ini sedang bekerja di bidang apa, dan seterusnya. Itu. Oh iya Pak. Kang Doni, silahkan Kang. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Doni Ardian Pak. Asal sekolah saya SMKN 1 Gunung Guru. Kebetulan di jurusan teknik gambar bangunan. Saya sekarang tinggal di Bogor, bekerja di Bogor.
di perusahaan konstruksi firefighting, Pak. Alasan saya masuk sipil ya selain untuk mengembangkan minat saya di dunia konstruksi, juga untuk lebih memperdalam ilmu teknik sipil, Pak. Terima kasih. Oke. Udah semua ya? Udah. Oke, sekarang giliran yang tatap muka perkenalannya. Maju ke sini supaya terlihat sama yang live Zoom. Silahkan. Sini dulu apa sana dulu? Yang kerja kalah duluan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang berkenan kepada Pak Presiden? Agak masuk ke sini, biar kelihatan. Nah, kan? Iya, gantengnya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Presiden dan baik yang mana. Perkenalkan nama saya Dari Wilayana, asal sekolah, asal daerah saya dari Jember, tepatnya Kampung Cisati, Setimang, Kecamatan Jember. Asal sekolah saya dari SMKN 1 Sukabumi, lulusan 2006, posisi lulusan dari Jalan Bangunan. Adapun untuk alasan masuk teknik sipil, yang pertama saya ingin menunjang pengalaman saya. Pengalaman saya itu ingin menunjang dari sisi keilmuan sipil, yang mana selama ini saya bekerja di salah satu kontraktor dan pengembang BUMN. Posisi saat ini saya di proyek pengembangan kawasan di daerah sini. Ini saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Nama saya Ahmad Taufi, asal sekolah SMKN 1 Ciracas, alamat tinggal Jampalulon, Seragen, Sukabumi. Alasan masuk sipil, saya dituntut oleh pekerjaan dan harapan saya pengen dari pekerjaan itu, dari dinas PTD pekerjaan umum. Posisi saat ini saya penjaga kantor PTD Jampang 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendy Hakim, asal sekolah saya SMKN 1 Cianjur. Tempat tinggal saya tidak menetap di mana-mana karena dari Kota Sukabumi di Cianjur, tapi KTP di Cianjur, dan saat ini saya di Bandung ya Pak. Kebetulan saya sedang melakukan tugas ataupun sedang ada proyek di sana. Terus alasan untuk teknik sipil, sebetulnya saya memang sudah 9 tahun saya bergelut di bidang teknik sipil, terutama itu di kontraktor ataupun di konsultan dan bekerja sama dengan PU dari perencanaan maupun di pengawasan. Harapan saya ingin lebih meningkatkan ataupun berintegritas terhadap di bidang teknik sipil, karena isu-isunya dia ada penyogokan atau apa, saya ingin lebih memperbaiki itu. Dan posisi saat ini saya boleh pinjam ini. Ya, silakan. Saya dari tahun 2011 alhamdulillah saya pernah jadi dokter ya Pak, dokter, terus pernah jadi surveyor, pernah jadi QC, pernah jadi inspektor, dan alhamdulillah dari tahun 2018 saya dipercaya sebagai pekerja tetap di konsultan Katahira Internasional Jepang untuk pembangunan,
di Tanjung Priok, terus di Pantura, gitu. Dan sekarang saat ini saya sedang dipinjamkan oleh konsultan Jepang itu di proyek flyover Kokoba untuk pengawasan. Dan posisi saat ini saya itu jadi gini kurang lebihnya, di sini ada orang survei ya, terus ada quality, terus ada inspektor. Nah, posisi saya itu sekarang di sini di bawah ST, jadi untuk asisten semua data ataupun entah itu perhitungan ataupun untuk backup pembayaran. Jadi alhamdulillah untuk pengalaman saya sekian lah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Lanjut. Jangan salah saya sepidol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sangkamati. Asal sekolah saya Sekolah Taruna 3. Tempat tinggal di Sawi, Kabupaten Bogor. Alasan masuk sipil karena saya tertarik dengan dunia sipil karena orang tua saya juga dari situ. Terus harapan sih lulus ini bisa masuk kerja di dunia sipil. Posisi saat ini saya bekerja di usaha bisnis ini Pak catering, jabatan sebagai manajer. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Selamat. Asal sekolah saya SMK S1 Purwakarta. Tempat tinggal saat ini di Celanglar, Desa Cirenas, Kabupaten Sukabumi. Alasan saya masuk sipil ya untuk mengupgrade ilmu saya, karena dulu saya memang jurusan gambar juga, dan sekarang memang saya kerja di perusahaan produksi. Spesialisnya mungkin produksi baja Pak. Kita di bidang untuk jembatan, kayak jembatan untuk jalan tol dan jembatan-jembatan yang umumnya Pak. Harapan saya sih dengan saya masuk studi sipil ini bisa menunjang untuk posisi saya di perusahaan saat ini saya bekerja. Posisi saat ini saya sebagai operator di perusahaan Bakti Industri. Saya di sana udah sekitar hampir 7 tahun mungkin dari saat ini. Dari saya sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rasta, asal sekolah dari SMA Negeri 1 lulus 2020, tempat tinggal di Kampung Cilaksana, Desa Bojolumban, Kecamatan Cikembar. Alasan masuk sipil, saudaranya dari 20 kehilangan arah. Nyasar ya? Pilih jurusan apa, terus karena bapak sendiri sebagai guru bangunan tertarik dan dulu pernah pengen jadi arsitek, jadi pilih teknik sipil. Saat ini bekerja di PABG Garmen, jadi posisi sebagai QC gudang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal sekolah saya dari SMA 1 Sukabumi. Tempat tinggal saya di Jalan Sabintana, Kampung Bojo. Alasan saya masuk teknik sipil karena peluang kerjanya lebih besar. Karena bisa merupakan negara yang berkembang dengan ekonomi dan infrastrukturnya. Harapan saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Farida Purnama. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Tempat tinggal saya di Jalan Sarjana, tempatnya di Gang Semangga. Alasan masuk teknik sipil, saya ingin bisa menguasai lagi skill-skill dalam dunia gambar teknik. Soalnya saya waktu SMP saya lulusan kebetulan gambarnya juga. Harapan saya bisa mengembangkan lagi skill saya dan bisa menguasai skill saya. Saya bekerja saat ini di Bogor, di Ajur tepatnya, pekerjaan renovasi gedung dan perawatan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifwana, bisa dipanggil Ki ataupun Rizky. Lulusan tahun 2020 dari SMKN 1 Gunung Guru. Untuk saat ini dulu pernah dari drafter, kadang ke diri modeling, tapi untuk sekarang ke visual artist, ke render. Terus kenapa alasan masuk sipil? Karena pengen jenjang karir dalam teknik sipil ini dan memperdalam ilmu saya. Karena ini saya di gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendra Pramana Musala, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Tempat tinggal saya Kampung Cijati, Kecamatan Cikembar, Desa Cimanggu. Alasan masuk sipil karena ingin mengembangkan lagi ilmu. Karena ingin mengembangkan lagi ilmu, mencari ilmu untuk masa depan. Posisi saat ini saya sebagai konsultan pengawas proyek renovasi rumah 2 lantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan, asal sekolah SMKN 1 Surabaya tahun 2011. Tempat tanggal lahir Kampung Kebun, Desa Rajibati, Kecamatan Surabaya. Alasan masuk sipil ingin memperdalam ilmu, ingin memperdalam dan ilmu, ingin memperdalam ilmu teknik sipil karena saat ini Indonesia lagi gencar-gencarnya pembangunan. Posisi saat ini bekerja di Kecamatan Pabuaran sebagai operator siang sama bikin operator isu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samadri Mahmudin, asal sekolah saya SMK Teknologi Pusat Jalan Sukabumi tahun 2014. Tempat tinggal saya Jalan Sarjana, Kampung Tinggal 01 2013. Alasan masuk sipil karena ini cita-cita ingin menjadi insinyur sipil sama prospek luas kerjanya. Posisi saat ini saya kerja di rumah kan, di kantor dinas pekerjaan umum KTB Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Oke, ini sesi perkenalan dari kita ya. Praktik ternyata ada yang memang tanggung dari sipil masuk jadi sesuai bidangnya, ada yang tidak di bidangnya, tadi meneruskan cita-cita kedepannya, misalnya seperti katanya tadi. Saya apapun latar belakang kita, saya ingin sedikit menyampaikan apa ya, mungkin ini bisa menjadi sebuah
niat kita yang lurus gitu ya. Saya ingin menyampaikan beberapa. Katanya jangan khawatir, saya dulu tukang aduk. Nah, ini perlu jadi dokter. Gitu. Saya juga tukang aduk. Bahkan sekolah saya juga SLT-nya di otomotif. Saya juga nggak tahu tiba-tiba kenapa jadi teknik sipil. Dulu awalnya itu pada saat mandor pelaksana pengawas dan koordinasi tentang gambar, saya seorang kenek kita patok gitu, sampai benar. Saya nggak ngerti. Pas mereka selesai diskusi datang ke lapangan, nah ini siapa yang bikin saya Pak? Kamu tahu dari mana? Saya ikutin gambar Pak. Saya benar. Sebetulnya di situ PD saya itu, oh berarti membaca gambar itu seperti ini. Ternyata itu benar. Dan akhirnya kan dari tukang aduk, udah kamu jangan jadi tukang aduk lagi semua. Kamu jadi wakil mandor saja. Nah itu diantara contoh-contoh yang kita tidak tahu. Padahal dulu saya tukang aduk itu udah loncatan sambil melamar kerja untuk biaya hidup. Ya saya sambil jadi tukang aduk. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Sampai meningkat menjadi pelaksana dan saya jadi pembawa sendiri, buka usaha sendiri pada akhirnya. Dan akhirnya sekarang jadi seperti itu. Dulu menjadi dosen itu awalnya kan dulu sama-sama memikirkan satu kelas sebetulnya. Kalau pengennya kampus minimal tinggal berapa, contohnya yang mau depan itu 500 meter lah. Memang saya suka desain gitu. Coba saya desain gitu. Dan akhirnya jadi itu dulu sempat macet beberapa tahun. Dulu saya tidak di Jakarta, kemudian turun sini, tanganin di sini, dan di sana ketika saya mengerjakan gedung ini 1, 2, 3 dipakai kelas 4, 5, 6 dan saya kerjakan. Nah disitulah terdorong hati saya untuk berbagi kepada mahasiswa, karena saat itu saya minta bantuan teman-teman mahasiswa ternyata banyak yang nggak bisa. Nah jadi terdorong saat itu saya. Nah, tapi kalau lihat belakangnya dari SMK jurusan gambar, ini gambar ini saya yakin kepada jago ini. Nah, saya ingin meluruskan dari latar belakang itu beda-beda. Saya mengutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pasti surat itu. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Qalu ini a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang paham makna dari ayat itu? Pada orang bukan dari malaikat ketika Allah beriman pada para malaikat. Ini jangan berarti khalifah. Sesungguhnya saya Allah akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Walaupun para malaikat menyangka ada jangan lihat apa mau jadi manusia khalifah. Mayuk sidu pihak warna manusia dari mayuk sidu pihak, wajah sidu dima. Padahal manusia itu kan bikin kerusakan, tukang menumpahkan darah, tukang perang. Wanamu padahal kami para malaikat nusabbihu dan mereka mengkondisikan selalu bertasbih mengagungkan Allah setiap saat. Allah menjawab ini akan malah saya lebih tahu dari apa yang kamu belum tahu. Saya ingin menggarisbawahi makna khalifah. Kata khalifah kan ini jangan berarti khalifah. Saya ingin menjadikan manusia yang baru ini sebagai khalifah. Nah, khalifah orang pada umumnya mengartikan khalifah itu pemimpin. Tapi sebetulnya tidak hanya bermakna pemimpin.
Kalau khalifah hanya bermakna pemimpin, berarti wanita ketika memimpin seorang laki-laki tidak bisa, berarti makna pemimpinnya gugur. Tidak bisa lagi dinilai sebagai pemimpin. Ada riwayat lain, apa? Wanita tidak boleh mengimami laki-laki yang balik, ya. Berarti makna pemimpin gugur dong kalau begitu. Sedangkan manusia itu terdiri laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kan tidak disebutkan mu'annas atau mudzakkar kan? Tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, tapi manusia. Nah, manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, secara harfiah, khalifah itu bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna pengelola atau manajerial, bisa juga bermakna wali. Ya? Nah, artinya kalau itu kan mau tidak mau menciptakan kita yang sebagai khalifah, berarti kalau jadi tiga pemimpin kita sebagai pengelola. Kalau apa yang kita kelola gitu kan? Kalau kita menjadi wali, rasanya berat banget kita menjadi wali. Walaupun sebetulnya ada wali itu, tapi untuk kalau saya menjadi wali itu kayaknya berat banget. Nah, apa yang dikelola? Nah, contoh kita ini saya mengutip dari risetnya Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio ya. Beliau itu risetnya kenapa di Indonesia itu banyak organisasi khususnya organisasi Islam. Risetnya beliau mengatakan pada saat seminar itu tapi ternyata dunia ini overload, kebanyakan manusia daripada luas bumi. Tapi Indonesia sebelum negara-negara lain yang overload, sehingga negara-negara lain yang overload itu bagaimana menguasai negara-negara yang mempunyai potensi, termasuk kita Indonesia. Nah, jadi ini pesan saya satu, kita nanti sebagai mahasiswa itu jangan gampang terpengaruh dengan isu-isu yang mungkin itu belum benar. Artinya kalau dalam menjadi mahasiswa kita itu harus mempunyai kemampuan memahami, menjelaskan, menerapkan, menganalisis dan mengembangkan atau mensusun. Ini mah tinggalannya mahasiswa itu. Kalau sampai SLTA kan cukup tiga, memahami, menjelaskan, menerapkan. Kalau mahasiswa saya menerapkan, mengevaluasi, menganalisis, evaluasi atau analisis, kemudian juga kita perlu mencipta atau mengembangkan. Artinya kita sebagai mahasiswa ketika ada informasi berarti kita perlu analisis, paham, oke, mampu menjelaskan, mungkin kita mampu. Tapi kita perlu analisis ini sumbernya dari mana, bisa dipercaya atau tidak. Jangan kita belum tahu apa, share lagi ke sana, share lagi di sini. Nah, ini untuk mahasiswa udah jangan begitu lagi. Kita coba analisis dulu, ini benar nggak dari sumber yang benar atau tidak. Nah, kaitannya tadi, makanya kan belakangan ini kan kita dibenturkan antar organisasi. Itu memang ada yang menciptakan supaya itu terjadi. Tadi karena overload. Nah, overload tadi, jika kita fungsi kita tidak berfungsi, fungsi kita tadi kan untuk khalifah ya, khalifah itu mungkin pemimpin atau pengelola ya. Kalau kita tidak berfungsi fungsi kita, maka itu akan terus terjadi. Kenapa? Karena tidak terjadi keseimbangan. Kalau kita kelola, itu mungkin akan bisa terjadi keseimbangan. Misalkan dalam satu contoh, daratan tidak akan bertambah seiring-iringnya. Pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Kebutuhan transportasi, kendaraan pribadi dan yang lainnya juga akan terus meningkat. Padahal daratan cuma itu aja. Artinya untuk keahlian kita, di mana kawasan pemukiman, sistemnya dan seperti apa kawasan pemukiman itu supaya tidak menghabiskan lahan lainnya.
lahan pertanian tidak ada. Padahal kecukupan pangan kita dari pertanian itu misalkan satu orang harus sekian, sawah sekian meter itu mampu mencukupkan pangan misalkan sekian, itu kan perlu diatur. Artinya kita perlu kemampuan itu. Lepas dari latar belakang lain, tapi tujuan kita sebetulnya tidak tahu kenapa kita tiba-tiba jadi manusia. Saya sendiri saya nggak tahu kenapa saya nggak jadi binatang, kenapa saya nggak jadi tumbuhan, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya manusia. Dulu saat di kampung saya juga nggak tahu, nggak ingat. Sebelum di kampung saya ada di mana, saya nggak tahu, nggak ingat. Selama di kampung orang itu saya nggak tahu, nggak ingat. Tiba-tiba saya ada di dunia. Itu artinya apa? Jadi tadi kalau kita kuliah dari situ itu mendapatkan posisi dalam kerjaan baik, itu hanya bonus. Bonus saja sebetulnya itu. Karena tujuan utamanya bukan itu, tujuan utamanya. Bagaimana kita mampu mengelola alam ini demi kelangsungan makhluk hidup, itu tujuan utamanya. Demi kelangsungan makhluk hidup. Makhluk hidup kan termasuk kita, ada binatang, ada tumbuhan. Adapun karena kemampuan kita itu kemudian kita menjadi suatu posisi di suatu jabatan apapun, karena kemampuan kita itu bonusnya, bukan tujuan utamanya. Ini ya maksud ini supaya tujuan kita itu lurus. Kalau nanti posisi kita menjadi apa, itu bonusnya itu. Bonus yang diberikan kepada kita. Nah, maka lebih baiknya kita luruskan. Kalau kita niat sudah luruskan, insya Allah bonus-bonusnya berdatangan. Jangan kita kejar bonusnya, itu yang tujuan utamanya kita nggak tahu. Jangan kita jalan menuju suatu tempat yang tempat itu kita nggak tahu. Padahal dari rumah itu mau ke kampus, mau ke Nusa Putra, mau kuliah misalnya, tapi kita nggak tahu tempat kuliahnya itu di mana. Keluar dari rumah, mau kemana? Kuliah di mana? Nggak tahu. Jangan selanjutnya itu jangan fasilitas itu kita jadikan tujuan. Jangan fasilitas. Contoh, kita punya kendaraan, mau motor, mau mobil, itu fasilitas. Kita punya uang, punya rumah, itu fasilitas. Yang tujuannya kenapa? Tujuannya itu tadi kita ini diciptakan dari melimpah, kalau jadi pemimpin, jadi pengelola, menjadi wali, itu tujuannya. Jangan kalau kita tujuannya supaya kita mendapat punya mobil, punya uang banyak, punya rumah mewah, itu bisa sakit hati. Bisa sakit hati itu. Tapi kalau kita tujuannya sudah baik, insya Allah fasilitas mobilnya dapat, rumah bagusnya dapat. Ini maksud saya jangan dibalik tujuan kita. Itu mau fasilitas. Punya alhamdulillah kita mungkin mudah, ya. Dan itu bukan tujuan saya, kok ngapain? Ya. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa kecewa karena kita nggak punya mobil, bisa. Itu cuma fasilitas, bukan tujuan utamanya. Nah, tapi insya Allah kalau memang tujuan kita sudah benar, insya Allah fasilitasnya itu akan begitu. Tergantung niatnya mau sebesar apa sih kita, tujuan kita itu setinggi apa sih. Nah, biasanya pendukungnya fasilitasnya ngikutin. Orang ini dia tinggi, fasilitasnya juga dikasih yang besar. Kalau ini kecil ya udah kasih fasilitasnya motor saja. Logika hitungan matematiknya begitu. Kenapa? Saya contohkan diri saya. Saya tadi kalau pengalaman saya dari mulai pertama sampai buka perusahaan dari sukses selalu bersama itu saya alami panjang lah kayak saya. Cuma salah satu contoh bahwa kita
tidak tahu bahwa kita diteruskan sedemikian rupa. Salah satu contoh, kalau saya itu pendapatan saya sebulan adalah sekian, dan kalau saya hitung pengeluaran saya sebulan adalah sekian, kok saya minus setiap bulan gitu kalau saya hitung. Tapi faktanya nggak punya hutang saya, faktanya punya rumah saya, faktanya punya mobil saya. Padahal kalau saya hitung ya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Kan logisnya kan harusnya saya punya hutang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi faktanya kok saya punya lebih, kok bisa punya kendaraan, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Logikanya gimana? Gak bisa dihitung matematik kan? Nah, itu salah satu contoh. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain gitu ya. Ini maksud saya teman-teman sekalian tentang, karena tadi sesi perkenalan kita saling memaparkan dirinya gitu ya. Alhamdulillah yang sekarang sudah ada di posisi-posisi memang searah dengan bidang teknik sipil, yang menurut saya itu adalah bonusnya gitu. Kalau nanti kita mungkin selama ini kita mungkin niatnya pengen naik jabatan perusahaannya atau yang lain mungkin ya saat ini ya. Tapi kalau kita semakin meluruskan niat kita, insya Allah posisi kita akan lebih baik. Bergantung sebesar sebuah apa dan niat kita ini kita akan laksanakan. Dan sebesar itu juga biasanya berhubungannya sampai tiba-tiba bisa saja loncat ke posisi jabatan itu. Bisa saja. Kayak dulu saya itu ketika kalau saya merantau dulu tukang angkut apa ya, kalau pulang kampung itu di kampung itu saya suka dipalak. Bukan saya yang dipalak, teman-teman saya yang merantau dipalak, preman-preman kampung dimintain duit apa, termasuk saya juga kadang dipalak. Cuman kalau saya lebih galak dari malam, lebih galak dari saya lebih bisa tantangin kita dulu itu. Nah, saya kepikiran mereka melakukan hal seperti ini karena mereka menginginkan sesuatu tapi tidak punya penghasilan. Jadi dulu berubah pikiran saya itu. Yang dulu tuh awalnya saya ingin usia 40 saya ingin buka pesantren dulu tuh cita-citanya. Tapi berubah pikiran saat perjalanan. Karena itu ya mungkin mereka saya paksa suruh mengaji, suruh masuk pesantren. Nah, tapi kalau saya suruh kerja dapat penghasilan pasti mau. Nah, itu salah satu contohnya upaya kenapa yang niat saya di awal seperti ini kita berubah. Kenapa jangan? Contohnya dari itu, yang akhirnya di Pulau Gadung banyak copet jadi kerja saya, kejar-kejar masa, hari ke proyek saya, ke tahun saya nggak kasih tahu, cuma saya ancam. Kamu kenapa dikejar-kejar? Saya nyopet. Kamu mau nyopet terus atau mau berubah? Saya kalau ada kerjaan yang mending kerja daripada nyopet. Kamu mau nggak kerja di bangunan? Mau kalau ada kerja saya. Mau nggak kerja di sini? Nah, karena mau, negosiasi kan saya nggak kasih tahu warga. Benar dia itu, benar-benar mau kerja. Ngajak temennya, kadang-kadang saya agak ngeri juga, preman-preman, dari saya semua ini. Tapi ternyata mereka konsekuen, baik-baik, karena kelakuan kita baik. Ternyata bukan masalah apa-apa, ternyata tergantung apa yang kita tanamnya. Gitu. Nah, ini maksud saya ya. Kemudian baru selanjutnya, ini masih terdengar ya teman-teman yang live Zoom ya. Baru kita melangkah ke perkenalan masa kita. Tapi rata-rata sudah punya pengalaman selama daftar tentang yang tentu hidupnya sudah tahu kan. Jadi saya sebagai akademisi sipil di sini menginginkan hal yang berbeda dan sipil dilakukan dengan sipil apa lain.
teknik sipil itu satu karena harus mempunyai kemampuan arsitek, harus mempunyai kemampuan arsitek sehingga di mata kuliah gambar teknik ini kita tidak hanya dituntut untuk paham saja, tapi kita juga harus mampu membuat gambarnya. Tidak hanya mampu membuat gambar secara manual, tapi juga menggunakan aplikasi. Karena zaman sekarang itu ada sistem digital kan, sistem digital, maka kita harus kita di teknik sipil ini ada 2 mata kuliah yang spesifik berkaitan dengan arsitek. Yang satu gambar teknik, yang kedua aplikasi komputer teknik. Aplikasi komputer teknik ini lebih membahas aplikasi-aplikasi yang mendukung terhadap profesi teknik sipil. Di antaranya aplikasi tentang gambar bisa AutoCAD tadi, kemudian untuk analisis struktur bisa SAP 2000, gitu ya. Kemudian juga untuk perencanaan transportasi bisa visum, peta, ya, SPSS. Nah itulah yang mendukung keahlian dari sipil, aplikasi-aplikasi itu. Karena sekarang dibutuhkan ini yang dibutuhkan dari perusahaan itu mempunyai keahlian atau menguasai ini, sehingga diantaranya itulah kita perkenalkan kepada mahasiswa, kita sampaikan kalau di gambar teknik ini kan lingkup besar-besarnya kita harus mampu membaca gambar dari siapapun kita mampu membacanya. Kalau kita sudah harus mampu memahami dan mampu menjelaskan, artinya selain kita paham bisa menjelaskan ke orang lain, maksud gambar ini adalah seperti ini. Nah selain itu juga kita harus mampu mempraktekkan, kita membuat gambarnya juga bisa. Kemudian tadi kita harus mampu menganalisis dan mengevaluasi. Berarti dari gambar-gambar tanah ini kayaknya kurang bagus gambar ini. Karena adalah kemampuan mengevaluasi, menganalisis. Kemudian kemampuan menciptakan, berarti kita sudah mampu membuat sebuah desain dengan diri sendiri. Wah ini kalau bikin perumahan atau bikin gedung, misalkan kayaknya menurut saya bagusnya seperti ini atau bagaimana. Saya kebetulan gedung ini, kampus Nusa Putra ini kan saya sendiri ya sebagai desainernya, pelaksananya, dari planning sampai operasional saya semua ini ya. Merencanakan, melaksanakan, menggunakan juga. Dan saya di sipil gitu, tapi saya punya kemampuan. Nah ini yang saya maksud, yang saya harap dari sipil ini. Satu itu harus punya kemampuan arsitek. Karena kalau dari sipilnya kan sebetulnya kan gambarnya seperti ini, itu mungkin RAP-nya harus berapa analisis fondasinya ini kuat atau enggak, kolomnya ini kuat atau enggak. Tidak hanya itu menurut saya dari sipil universitas. Makanya yang daftar ini masuk dari sipil di sini yang kesasar juga. Karena memang kita kompetensi di teknik sipil itu selain kita harus mampu dalam tunggu dulu ya, ternyata ada yang nungguin. Selain kita harus punya kemampuan dalam sipilan, itu seperti menganalisis kekuatan jembatan, ya, jalan dan lain sebagainya, dan mulai rencana biaya, penjadwalan, kekuatan strukturnya, kan itu kan hukumnya sipil itu. Nah selain itu juga kita harus punya kemampuan arsitek. Jadi argumen di sini mampu menjadi seorang arsitek. Perfect perusahaan yang punya arsitek kita bisa. Atau kita mau buka usaha sendiri, kita kemampuan arsiteknya punya. Atau apalagi yang pengembang misalkan biasanya kan di kita ini tampilan suatu bangunan itu menjadi daya tarik tersendiri.
dibanding yang lain-lainnya. Makanya biasanya mengutamakan tampilan dulu nih, nilai jualnya dari situ. Nah itu kan merupakan kemampuan arsitek gitu ya. Nah kita bagaimana bisa menghasilkan atau bisa mencipta kemampuan yang kelima tadi, misalkan dalam arsitek. Tentu kita kalau yang sudah kita desain itu perumahan, maka kita harus sering banyak melihat perumahan sebagai referensi. Dari melihat perumahan, maka kita bisa lihat, oh ini perumahan ini bikin bagus apa ini. Bukan berarti kita harus melihat yang sama, tapi kita mengutip ini yang bikin bagus supaya apa ini. Nah itulah yang diambil. Gedung juga sama, ini gedung yang bikin bagus apa ya. Nah, itulah yang harus kita kutip, itu bukan harus persis sama seperti itu. Tapi ketika kita melihat bangunan itu, itu bangunan jelek, sebetulnya apa ya yang bikin jelek? Atau melihat kita sudah bangun mungkin yang bagus, sebetulnya apa ya yang bikin bagus? Nah, dan diantaranya adalah itu ya. Diantaranya adalah itu. Nah, ini tentang kaitan lingkup mata kuliah teknik gambar teknik gitu ya. Tentu di gambar teknik ini kita akan belajar dari mulai memahami tentang arti dari garis, simbol, arsir dari gambar gitu ya. Karena tadi kita harus memahami kemungkinan nanti gambarnya dari Arab atau dari Jerman atau dari Belanda, tetap kan kita harus mampu membacanya. Nah, maka kita harus pahami dulu nih mana dari masing-masing garis, arsir, simbol. Nah, terutama tentang itu baru ke pemahaman yang lainnya, mempraktekannya. Jadi mata kuliah kita ini akan banyak praktek dengan gambar. Mungkin sampai dengan pertengahan semester kita latih memahami gambar dan mempraktekkan gambar secara manual. Setelah pertengahan semester baru kita ke aplikasi. Karena kalau menurut saya akan lebih lama belajar memahami gambar daripada kita menggambarnya. Kalau belum paham gambarnya, sudah gambar teknik, apa yang digambar? Doraemon. Jangan aja yang berfungsi. Tanya lama itu sebetulnya proses kemana-mana ini maksudnya seperti ini. Maksud dari seperti ini adalah ini. Maksud dari simbol ini adalah ini yang agak lama adalah itu. Sedangkan kalau sudah paham kan, yang menggambarnya kan banyak variasi, bisa manual, bisa aplikasi, ya, bisa pakai AutoCAD. Karena kalau menurut saya belajar AutoCAD-nya itu jauh lebih mudah dibanding belajar memahami gambar itu sendiri. Kalau AutoCAD kan alat ya, alat untuk menggambar. Kalau alat itu sama halnya kalau kita belajar naik motor. Kita belajar mau nginjek rem, nengok ke mana benar. Mau segini nengok ke mana benar giginya, gitu ya. Itu proses belajar. Tapi kalau sudah sering kita pakai, mau ngerem nggak perlu nengok kan? Mau masukin gigi nggak perlu nengok juga ke bawah. Mau ngegas sudah otomatis tangannya itu muter sendiri, ya refleks. Nah, sama halnya kita pakai AutoCAD juga sama begitu. Oke, mungkin masih belajar. Oh ini bikin itu bagaimana kita baca lagi tutorialnya. Tapi semakin kita sering kan, udah baca tutorial itu malah bingung ya. Nyari tahinya agak susah, tapi prakteknya bisa. Nah, biasanya itu begitu tuh, kalau udah sering pakai. Nyari tahinya susah gitu, tapi kalau melaksanain prakteknya begini, jalanannya. Karena itu bukan suatu hal yang dipikir, itu hanya menggunakan otak kiri sebetulnya, bukan otak kanan yang harus dipikir. Akhirnya tergantung kebiasaan. Sama halnya kita biasa ngomong Sunda. Ya, kalau orang Jawa, ikut ya, masih kecil sudah bisa ngomong Sunda. Emang dasarnya orang Sunda dari kecil. Karena kita hebat ya, masih kecil bisa bahasa Inggris, emang dasarnya bahasa Inggris. Aturan ini begitu lah ya.
kayak kita punya iPhone nih, iPhone kalau masih baru kan pasti fiturnya apa saja sih kan kita cari. Kalau udah biasa baru perlu nyari itu. Nah itu kalau alat. Sama kalau pakai pensil gitu ya, walaupun ya nanti tetap akan lebih mudah menggunakan aplikasi daripada manual. Tetapi tetap kita belajar manual itu fungsinya adalah apa? Fungsinya kita sambil mengingat gitu. Oh, yang semacam ini fungsinya adalah dimaksud dari aksir, simbol, macam-macam garis. Kita sambil memahami itu. Ya, sehingga kita ada perlu belajar manual. Dan selanjutnya karena tadi kita banyak praktek, kita sudah sampaikan ya ke sistem gitu ya. Jadi nanti kalau yang diisi, yang wajib betul-betul diisi adalah kuis dan tugas yang di sistem. Kalau yang di materi itu untuk belajar mandiri. Nah nanti kita insya Allah setiap sesi tugasnya, misalkan tugasnya itu tugas gambar nih, membuat gambar. Kalau membuat gambar itu bisa di-scan atau di-scan pakai HP, ya, diunggah di sistem jadi itu nanti hasilnya tetap harus terkumpul, disimpan baik-baik. Kertas apa? Pakai kertas folio boleh, pakai kertas A4 boleh, atau mau khusus buku gambar juga silakan. Yang penting itu jangan tercecer dari awal sampai akhir, itu jangan tercecer. Silakan dijadikan satu. Nanti mungkin sebelum tes saya periksa fisiknya mana yang telah diunggah di Edlink itu, fisiknya mana. Karena nanti uas kita kan kita ada uas ya. Uasnya saya menginginkan uas project. Projectnya apa? Projectnya adalah membuat gambar secara konkret dilengkapi dengan miniaturnya, dengan maketnya. Jadi itu karena bikin maket itu pakai biaya, silakan kelompok saja. Satu kelompok 5, silakan digadang-gadang dari sekarang nih. Kelompok saya siapa? Silakan. Karena pakai biaya, ya udah 5 lah. Jadi saya akan ukur dari situ. Gambar dengan maketnya cocok dia. Kalau cocok berarti lurus nih gambarnya. Kalau nggak cocok, itu tetap ya biasanya dari mana gambarnya begini, makanya begini. Tuh, ini jadi saya dari awal yang saya sampaikan. Buatnya project kelompok boleh 5 orang. Kita ada berapa tadi? Ada 26 ya? 26, jadi 5 kelompok. Yang satu kelompok ada 6 orang. Kelompoknya ada 2, berarti yang perempuannya ada 6. Ada 2 ya? Jadi nanti saya ukur ini gambarnya. Silakan bikin gambar konkretnya gitu ya. Tanpa potongan, dan lain sebagainya. Kemudian maksudnya seperti ini, nanti saya samping antara maksud dengan gambarnya. Kalau cocok sih, kalau berarti lurus nih gambar tekniknya. Kalau nggak cocok, nah ini nih dilakukan. Karena apa, ini gambar teknik itu merupakan materi dasar. Kalau tidak lulus gambar teknik, tidak paham, tidak bisa membaca gambar, jago apapun kita bisa begitu, itu hanya akan salah. Kenapa? Yang dibacanya salah. Dibacanya salah, jadi hasil hitungannya salah. Mau menghitung kebutuhan material, salah. Mau menghitung anggaran biaya, jadi salah. Mau menghitung kekuatan struktur, salah juga. Kalau salah baca gambar. Hanya yang jadi penting, maka di sini saya ingin coba dimulai di awal-awal kita memahami dulu. Kalau udah paham, kalaupun sudah lulus mata kuliah yang mempraktekannya masuk ke bata-bata,
ibarat naik motor itu mau ngerem masih lihat benar masih nggak apa-apa kan masih bisa dilancarin terus. Tapi kalau udah nggak paham dilanjut mata kuliah selanjutnya akan makin bingung. Pada saat mata kuliah analisis struktur itu pembubaran lalu ini dari mana dasarnya beban ini? Kan dibaca gambar kan? Ini beban ketorkannya sekian, ini beban gempa sekian, ini dari baca gambar. Kalau salah baca gambarnya, ya sama hitungnya juga. Nah, itu ya tentang lingkup mata kuliah gambar teknik. Mungkin selanjutnya, ini sebetulnya untuk tatap muka kelas blended learning ini, kalau mau kelas reguler, ini normal itu per SKS itu kan 50 menit ya. 50 menit, kita ada 4 SKS, 5 kali 4, 200 menit ya kalau reguler, makanya di jadwal kita itu sampai jam 9.30. Tapi sebetulnya kelas blended learning itu per SKS-nya cukup 35 menit. Para mahasiswa, semester 1, jika tidak aktif semester 1, maka mahasiswa ini tidak akan terdaftar di PDBT. Maka semester 1 ini penting ya. Ini kemarin belum lama kita ada kasus satu mahasiswa tidak terdaftar di PDBT karena di semester 1-nya nggak aktif, administrasinya tidak, gitu. Kuliahnya hanya berapa mata kuliah saja, jadi tidak tercatat di PDBT. Makanya saya berkesan dengan sayang. Karena kalau semester ini sampai tidak tercatat di PDBT, ya tetap saja berarti kita mulai semester satu lagi. Nah ini menjadi catatan penting ya. Kalau sudah semester 1, misalkan kita kerjaan sibuk, boleh cuti dulu. Semester 2, semester 3, misalkan semester kita cuti dulu karena sedang sibuk, bisa. Tapi kalau semester 1, nggak bisa. Kalau cuti, ya berarti nanti kita harus masuk daftar dari awal lagi. Maka usahakan di semester 1 ini. Karena kan kita sayang waktu. Oh ini habis yang online ya? Oh masih. Sertanya tinggal 1. Yang lain pada kelas ya. Oke, silakan jika mau ada yang kita tanyakan atau mau sharing apa, silakan. Ya, silakan. Untuk tugas yang isi itu Pak, itu kita isinya misalkan kita dikasih dibuat terus di-upload apa dia itu kita ketik langsung Pak? Sebaiknya yang bisa di-tag langsung itu di-tag saja. Jika memang tidak perlu mengunggah dokumen lampiran, ya nggak usah di-tag saja. Kalaupun kita ngetik di Word, udah aja di copy pindah, dipastikan di situ. Gitu. Nah, lebih baik kita tetap di Word tulis, gitu ya, tinggal nanti copy-kan di situ. Jadi kalau kecuali nanti mungkin kan harus mengukur gambar, gitu ya, itu lain hal. Nah, kalau yang tidak perlu mengunggah dokumen, sebaiknya kalau yang bisa ditulis langsung tulis saja. Terus kemarin saya baca yang tugas ini saya belum baca semua materi sepanjang. Yang essay itu materinya saya belum tahu dari mana ya materi yang essay. Essay itu kan saya ini logika itu. Bukan ada materinya terus jadi beda nih ya mahasiswa dengan SLTA. Kalau di SLTA materinya ini yang ditanyakan pasti itu. Kalau mahasiswa logika nih yang ini. Logika berpikir gitu ya. Jadi
tugasnya tidak tekstual sesuai materi, tidak. Tapi kalau membaca materi, itu kita bisa menginterpretasikan, bisa membuat kesimpulan-kesimpulan dari materi. Ya, ya. Kemarin saya lihat baca kan kalau yang tulis kan udah hampir sama dari si materi untuk yang ini dari yang mana? Saya pikir dari mana sama kayak itu kalau itu cuma pendapat aja. Kenapa? Karena tugas kan belum tentu bisa tidak tekstual. Saya mungkin tidak akan tekstual sesuai ada materi. Tapi itu kita kita latih logika berpikir kita. Tapi lingkupnya tetap ada di materi lingkupnya. Tapi kalau kita baca, ini jawabannya yang mana, kalimatnya nggak akan ada gitu, nggak akan ada. Kalau yang kuis mungkin saja ada kalimat yang sama, mungkin kalau yang kuis. Tapi esai tidak, esai itu dari hasil pemikiran kita. Tidak tekstual ya, tidak tekstual. Makanya namanya kuliah itu udah nggak ada kita guru dosen membaca mahasiswa itu udah nggak ada itu. Tinggalan zaman terusnya itu. Tinggalan zaman, bukan SLTA lagi. Ya, mungkin untuk mata kuliah gambar teknik ini selain pemahaman gambar, materi apa lagi yang nantinya yang akan disampaikan selain pemahaman gambar, terus aplikasi penggambaran, apakah ada materi lain itu pembahasannya mungkin di pembahasan untuk gambar teknik ini cukup di semester 1 aja atau nanti semester 2 aja? Hanya di semester 1 saja. Hanya semester 1 saja. Jadi gambar teknik ini selain tadi kita memahami arti dari masing-masing produk bergambar, kita bisa mempraktekannya. Jadi pemahaman dasar tentang tentang perspektif, tentang tampilan, tentang kayak gitu, dasar-dasar kayak gitu. Tapi itu kan sebetulnya kalau yang latar belakangnya dari SMK gambar itu pasti sudah tersampaikan gitu. Tapi kan latar belakangnya beda-beda, jadi tetap saja kita perlu menyampaikan hal itu. Berarti mata kuliah ini hanya di semester 1 saja kan? Hanya semester 1 saja. Selanjutnya mata kuliah lain itu memanfaatkan kemampuan gambar teknik. Misalkan ada mekanika teknik, ada analisis struktur, ya, ada struktur bangunan, ada struktur beton dan baja, ada struktur jembatan. Nah, itu bukan belajar lagi menggambarnya, tapi studi kasus gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi betul-betul di mata kuliah lain, mata kuliah gambar teknik ini pendukung utamanya. Jadi bukan belajar gambar lagi, belajar menggambarnya dari semester 1. Ada dua, ada di aplikasi komputer teknik. Di aplikasi komputer teknik kan tidak hanya belajar menggambar. Kita di aplikasi komputer teknik juga kita belajar menggunakan aplikasi analisis, analisis begitu. Itu hanya memperkenalkan alatnya saja, softwarenya saja, belum langsung ke analisisnya. Mematangkan analisisnya berarti nanti sesuai mata kuliahnya. Nah, kalau itu di semester 2 aplikasi komputer teknik itu memperkenalkan aplikasi ini, belajar kita tutorialnya kasih. Nah, tapi kalau kuliah berbeda dengan kursus. Kalau kursus satu aplikasi di Google terus sampai
matang. Kalau di kuliah, kalau kita nggak mengembangkan sendiri, ya nggak bisa. Makanya contoh soalnya ya tadi contoh soalnya. Kalau kita mau nyari lektor di situ, nggak ada gitu. Kita mengembangkan. Mungkin Satu lagi Pak, ya. Jadi nanti kan di semester 5 ini kan kita mulai ke programnya SCP Pak ya. ya. Bisa magang, saya ingin mau menanyakan dua saja sih Pak, yang riset sama jalur magang. Nah, kalau riset ini kan berarti kita melakukan penelitian Pak ya. Ya. Penelitian itu khusus untuk teknik sipil sendiri kan berarti harus ada labnya sendiri Pak ya. Atau kita si mahasiswa menyari kerjasama dengan instansi lain yang punya lab untuk riset mahasiswa tersebut atau seperti apa yang pertama. Yang kedua, yang jalur magang kan kita di sini sebagian adalah karyawan Pak ya. Jalur magang ini apakah posisi perusahaannya yang tadi Bapak sebutkan yang di luar negeri itu Pak ya. Kalau misalkan jalur magang di instansi pekerjaannya itu sendiri yang berkaitan dengan teknik sipil itu. Pertama saya jawab tentang SCP penelitian ya. Jadi penelitian itu ada yang membutuhkan alat lab, ada juga yang tidak, tergantung tema dari penelitiannya. Kalau tema-temanya eksperimen, misalkan eksperimen membuat beton, kayak kemarin misalkan anak-anak risetnya membuat beton ringan dan menggunakan batu splitnya diganti pakai ranting pohon, berarti itu sudah pasti perlu lab. Kalau kita penelitiannya tentang K3, tentang manajemen konstruksi, itu kan tidak perlu lab. Jadi tergantung tema penelitian kita kemana. Nah, kemudian mengenai lab, apakah harus di Nusa Putra labnya? Tidak juga. Jika di Nusa Putra, wah ini Nusa Putra untuk lab ini kayaknya nggak ada, ya boleh silakan ke di mana itu yang ada lab tentang. Yang penting di sana hasil uji labnya ditandatangani dengan sah oleh si pemilik lab itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang magang tadi pilihan ya kalau itu ya, kalau udah memilih penelitian ya udah bisa magang. Kalau yang pilihannya magang tadi itu kelas dan learning itu harus di luar negeri. Selama ini di luar negeri juga kita sudah melakukan kerjasama, tapi kadang-kadang belum tentu di sana tempat kerjanya itu sesuai dengan bidang teknik sipil. Kalau pas kebetulan di tempat kita bekerja itu menyelenggarakan itu, misalkan ada pekerjaan di luar negeri, kebetulan kita tugaskan di sana, ya silakan itu diajukan. Kita program magang di negara mana, apa perusahaannya apa, bisa diajukan. Atau kita bukan dari perusahaan kita, tapi perusahaan lain, misalkan relasi perusahaan kita sedang menangani di luar negeri, dan itu juga bisa diusulkan magang di mana perusahaan apa, penerima magangnya siapa. Yang penting jelas bahwa yang mengajukan itu betul akan diterima magang di suatu negara. Itu. Dan terkait riset tadi Pak, untuk judul penelitiannya si mahasiswa itu bisa judul sendiri apa nanti sudah ditentukan dari kampus? Nah, prosesnya variatif, tergantung nanti dosen pembimbingnya masing-masing. Pada umumnya yang pertama pasti si mahasiswa yang mengajukan. Nah, judulnya ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan dosen punya ide lebih bagus, mendingan ini saja dan lain sebagainya. Yang intinya
mahasiswa tentu jangan mengharapkan dosen yang mengajukan, tapi kita harus punya ide sendiri. Saya mau lingkupnya tentang ini, karena kalau penelitian ini gini, penelitian itu yang paling penting itu adalah kebaharuannya tentang apa itu yang perlu dipikirkan. Kemudian yang harus terjangkau oleh kita atau terjangkau itu adalah kemampuan kita di bidang itu juga mumpuni, kemudian peralatan yang mendukung di bidang itu juga ada. Walaupun misalkan adanya dimanapun yang penting terukur, kita bisa pengumpulan data yang kita butuhkan juga bisa, yang penting terukur aja. Jangan, saya tidak mereferensikan itu melakukan sebuah penelitian yang membutuhkan biaya tinggi, tapi inovasinya nih nggak ada, nggak pakai biaya tinggi untuk penelitian, tapi tidak ada nilai inovatif. Kalau bisa tidak memerlukan biaya, tapi punya nilai inovatif. Misalnya juga nggak pakai biaya, tapi punya nilai inovatif, menghasilkan rumus, kan? Menghasilkan rumus untuk menghitung biaya. Jadi dari rumus yang ada lebih simpel rumusnya. Nah itu kan cuma mengolah pikiran kan, kalau itu perlu biaya. Kalau eksperimen pasti perlu biaya. Selain biaya bikin benda uji, juga perlu biaya lab untuk eksperimen. Itu ya, oke, ada lagi. Oke, silakan. Absen. Nah, absen itu tadi. Jadi absen yang dianggap mahasiswa masuk itu yang membaca materi di sistem, ya, kemudian yang melihat videonya, tidak pembelajarannya, mengerjakan kuis, dan mengerjakan tugas, itu yang dianggap masuk kuliah. Jadi saya percuma sekarang absen satu persatu di sini, tapi kuis yang dikerjakan, tugas yang dikerjakan, tetap saja dianggap nggak masuk. Gitu. Tapi kalau mau diabsen pada satu-satu ya boleh. Tapi itu nggak akan berpengaruh terhadap masuk atau tidak masuk, karena parameternya tadi. Termasuk izin juga banyak. Izin juga berarti nggak berpengaruh. Masuk yang itu kan bagian dari yang harus kita lalui pertemuan pertama. Pertemuan pertama kan ya hibrid ini, live session dan tatap muka. Ini bagian kalau yang sesi pertama. Pokoknya di sistem itu apa saja nih ininya. Misalkan saya materi, live session, kuis, tugas, video. Ya berarti itu parameternya yang dianggap masuk. Dosen itu bisa melihat ini atas nama si lihat materi atau tidak, nge-download materi atau tidak. Dosen bisa lihat itu di sistem itu, lihat video atau tidak. Bisa lihat di sistem. Jadi nanti otomatis itu dari rekam sistem. Mendownload itulah sisinya. Jadi sekarang ini yang hari Senin besok akan diinput hasilnya seminggu sekali. Semua materi ya sama kayak gitu. Jadi setiap sesi itu waktunya minggu ya. Jadi non absennya nanti akan diinput disiapkan. Kadang-kadang kesibukan dosen minggu ini sudah diinput saja. Sesi itu diinputnya dari minggu kedua. Terus tentang absen ya. Jadi tatap muka seperti ini ke depan itu nanti kita manfaatkan misalnya untuk sharing.
Bukan berarti yang tatap muka ini yang hadir, yang lain tidak hadir, bukan. Itu. Jadi yang live Zoom sama yang tatap muka ini bagian dari kehadiran, tapi belum 100% dinyatakan hadir. Yang 100% dinyatakan hadir, tadi itu tatap mukanya ikut, live sessionnya ikut. Kalau yang tatap muka, kalau yang live Zoom, live Zoom. Membaca materi kan di sistem kita bisa lihat ini mahasiswa melihat atau mendownload. Kan bisa saja tidak mendownload, hanya langsung baca di situ. Nah, Kalau mendownload termasuk aplikasi juga. iya, termasuk melihat atau mendownload kan termasuk berarti ini berarti memproses ini materinya. Terlepas dibaca atau enggak kan nggak tahu saya. Dibaca atau tidaknya tidak tahu, cuma di sana ada rekam yang membuka materi, berarti di sana rekamannya melihat. Otomatis yang mendownload dia berarti rekamannya itu yang melihat, yang mendownload. Dibaca atau tidaknya saya nggak tahu. Tapi dengan mendownload atau melihat harapannya membaca. Jadi untuk semuanya bukan hanya kalau misalnya ada dosen lain kita harus ada video biar sama. Iya, semua sendiri. Iya, semua mata kuliah. Berarti absensi dilihat dan hari ini pun nggak masalah ya, tapi kegiatan itu. Iya, kerja. Makanya nggak sempat kan? Nggak sempat Selasa, Rabu. Nggak sempat Rabu, Kamis. Nggak sempat Kamis, Jumat. Bulan Sabtu. Nggak sempat Sabtu, Minggu sekali. Minggu sekali nggak bisa. Udahlah, nggak usah kuliah. Masa sekali nggak bisa. Pak, untuk yang tracking kan Pak itu recording Pak, recordingnya bisa dibagi ya untuk misalkan kita ngomong melalui. Nanti saya unggah di YouTube, jadi silahkan semua melihat di YouTube. Oh, tadi saya berkenalan dengan ada di YouTube. Di mata kuliah ini jadi semua apa yang kan tadi yang perkenalan live Zoom kurang jelas suaranya kecil mereka jadi baru ya daripada yang offline itu yang direkam aja lebih jelas mereka itu bicaranya nanti bisa lebih jelas di situ. Buat tugas-tugas sekarang ini harus medsos semua Pak ya. Ya tugas-tugas sekarang itu kayak semua harus pakai ada upload ke medsos, Instagram, YouTube. Ya kadang-kadang ada juga yang ini kalau saya materi ini saya unggah di YouTube itu maksudnya kalau untuk memperingan ini ya. Kalau file video di situ kemudian di-download itu kan berat gitu. Tapi kalau di YouTube kan ringan. Bisa diulang kapan aja Bu. Bisa diulang kapan saja. Sampai semester berapa ya Pak? Biasanya kalau misalnya semester nyata udah upload. Tugas-tugas medsos. Upload medsos itu tidak harus, tergantung dosennya. Tergantung dosennya. Tidak semua dosen harus upload di medsos, tidak. Ada kalanya yang menginginkan dosennya itu upload di medsos. Mungkin tergantung tema. Tengah saat ini perkenalan, harus nasis dulu di medsos. Ada ya perkenalan, ada yang biasa. Semuanya Bahasa Inggris sama lama. Tapi diantaranya ada ini yang diupload di medsos aplikasi menggambar pakai
pakai AutoCAD gitu ya. Karena saya tidak bisa memantau secara langsung, coba buat videonya, menggambar itu, videokan. Jadi dia tangan Video layarnya aja atau cuma kita yang mau bikin video? Ya kan kita namanya bikin tutorial kan, bikin gambar begini, tidaklah begini ya sambil ngomong sambil praktekin kan. Kan kalau yang karya orang lain diklaim oleh seseorang, nah, pasti suaranya nggak ada, gitu. Suaranya nggak ada, mukanya nggak ada. Gitu. Apa tadi mau tanya apa? Tadi Pak, kalau mata kuliah di sebelumnya ada yang mengklasifikasi. Nah, itu untuk mata kuliah arsitek sendiri, dia ada mata kuliah substansi dan gimana? Nah, ini kan arsitek kan sebetulnya kan teknik sipil tidak mempelajari arsitek sebetulnya. Tapi teknik sipil Indonesia Putra ini yang harus mempunyai kemampuan arsitek. Ditunjang dari mana kemampuan arsitek? Adalah diantaranya gambar teknik dan aplikasi komputer teknik dari dua itu. Nah, kalau dua itu mampu lulus dua mata kuliah itu, ini kan setara dengan kemampuan arsitek. Gitu. Tetapi punya kelebihan kita, manajemen konstruksinya kita belajar paham. Gitu. Manajemen konstruksi kan tentang apa? Tentang mengatur suatu pelaksanaan konstruksi, menjadwalkan yang bagaimana, menjadwalkan tenaga kerja, alat, material dan lain sebagainya. Dan itu juga diantaranya harus dikuasai oleh arsitek. Kadang-kadang di dalam arsitek itu terabaikan. Ide-ide ya, ide-ide desain. Ya, jadi arsitek itu lebih ke ide-ide desain. Nah, makanya tadi kata saya ide-ide desain itu, ya udah kita mau desain apa ya, kita harus cari referensi sering-sering lihat tentang itu dan kutip oleh kita ini yang bikin bagus apanya. Nah, kalau untuk tugas kan kita karyawan atau pertanian itu misalkan rumah atau apa. Jadi gimana Pak kalau yang mudah-mudah gitu kan, kita udah misalkan kerjain rumah ini gitu, tugas bikin market itu. Marketnya bebas, mau bikin apa silakan. Yang penting suatu bangunan, bangunan apapun silakan. Meskipun kita udah ada market itu, kita tinggal bikin market. Iya, boleh. Ada mesti kita gambar ulang, nggak perlu kan? Kalau sudah ada gambarnya silakan. Cuman yang paling penting itu kalau berkelompok 5 orang berarti harus berkontribusi. Jadi 5 ini kontribusinya apa? Yang belum paham gambar karena gambarnya tidak ada suruh gambar ulang, masih belajar. Itu maksudnya berkelompok itu sebetulnya 2, 1 sharing ya. Yang belum paham supaya belajar ke yang sudah paham. Kedua juga menelisir mengeluarkan biaya. Kalau udah kerja ya begini saya nggak terlalu khawatir kemampuan gambarnya saya. Nah tapi yang lain saya harap ini bagi kelompoknya yang agak yang adil ya, yang kurang jangan yang sudah bisa semua satu kelompok. Mungkin Pak kalau untuk bagian kelompok ya di bagian sama Bapak aja. Wah, mahasiswa itu dewasa, bisa mikir sendiri, dewasa. Kocok. Makanya berarti kocok baru itu. Kalau mau tuh dipilih yang sudah menguasai berapa orang, berarti sudah ditentukan ini kalau 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya boleh dikocok atau gimana terserah. Jadi warung Pak ya. Dia sambil ngopi kan? Iya, sambil nongkrong, sambil ngopi atau sambil ngaliwat ya kayak gitu. Jadi jangan bosan, jangan turun kayak gitu. Makanya itu tadi kalau yang kompeten satu kelompok yang lain itu belum ada pengalaman sama sekali, ya bisa-bisa aja enggak. Selama ini kalau apa namanya adil kok teman-teman selama ini saya nggak membuat kelompok ditentukan dari dosen enggak selama ini. Paling memberikan arahan gitu saja. Kenapa? Karena saya menganggap mahasiswa ini dewasa, bukan SLTA ke sana gitu. Kalau orang dewasa beda pola pikirnya gitu.
Ya walaupun mungkin aja satu dua teman-teman yang agak susah. Ya, itu mah udah wajar dari mana-mana. Ya biarkan yang susah itu memang susah. Ngapain gak usah dipaksa gitu. Gitu kan? Membedakan pengalaman ya Pak. Iya. Kalau yang tua pasti pernah Belum pernah. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup pertemuan kita akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini kan hibrid ini kita satu semester ada 4 kali pertemuan tatap muka ya. Ini dengan jam yang sama seperti ini nggak ada masalah. Tidak masalah ya. Tapi mungkin orangnya ini kan kita jadi dari yang untuk misalkan hadir itu tidak kita hanya nyampe 4 pertemuan itu kita aja enggak, jadi terpilih nanti yang terpilih. Ya kalau 26 itu bisa semuanya, apa-apa yang penting sudah vaksin. Ini kompletnya di perjalanan dan semuanya. Iya 26 maksimalnya kan 25 habis 1. Kelihatan aneh. Ngumpet di sini lah. Cuma 26 kan? Iya, 26 semua. Kalau semuanya bisa disimpan bareng. Iya. Paling pertama-tama kita emang belum saling kenal juga. Kemarin ini aja di Dinsos Keuangan ininya sekalian ya perkenalan awalnya. Iya, saya aja banyak kesulitan karena ada yang dari jauh. Itu maksud saya, gitu. Bilang aja Pak. Kan sebetulnya saya Sabtu juga hari libur, gitu. Karena yang tetap muka, ya saya juga masuk. Makanya saya tanya ini dengan Pak ya kemarin gimana? Agak siang aja. Jam 9 aja ya. Jam 9. Yang penting itu kita paling telat jam 12 selesai. Berarti kalau 2 jam setengah itu 12, 11, 10.30, jam 10 paling lambat lah gitu ya. Nah jadi nanti bisa ditentukan mau jam 9 atau jam 10. Tapi kalau mau agak santai jam 9. Jadi ke zuhurnya nggak terlalu buru-buru. Terkait wilayah kelompok mungkin di pertemuan selanjutnya minimal kita harus kumpul semua. Pas kumpul semuanya. Ya silakan mau kumpul semua atau setelah ini mau kontek-kontekan sama teman karena nanti tidak hanya bikin map dan gambar tugas kelompok itu. Nanti tugas-tugas sistem juga ada tugas kelompok, ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Saya maunya itu kenapa saya bertugas kelompok? Biar ada sharing. Biar ada sharing. Kalau tugas mandiri semua online, satu dosen nggak kenal sama itu, nggak kenal sama itu kan gimana? Biar sosialisasi sama komunikasi. Iya, makanya nanti pasti ada tugas kelompok. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Makanya bikin kelompok ya silakan lah secepatnya, jangan nunggu nanti. Mungkin selesai ini kita bikin grup sendiri, misalkan satu kelas ini kita tentukan kelompok yuk, bagaimana gitu. Atau kita ngumpul yuk sambil ngaliwat, kita bentuk kelompok silahkan. Oke, itu saja ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Walakuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.